temannya tadi yang baru datang? Yang mana tadi? Wah, welcome brother. Ya, nice to see you here. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, senang bisa kembali berjumpa dengan Signers di sini. Ya, anak-anak muda yang luar biasa. Ya, hari ini kita mau belajar dalam firman Tuhan, termasuk saya juga belajar. Karena setiap hari selalu baru firman Tuhan. Amin. Saya berharap, saya berdoa, kita semua tetap setiap hari ada dalam pembacaan firman Tuhan, terlepas dari berapa ayat, berapa pasal, yang kakak harapkan adalah berkesinambungan. Amin. Tiap hari, mau 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, itu sangat bermakna, berguna bagi kita, sehingga kita ada satu frekuensi sama Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau belajar mengenai the apple of God's eye. Yeah. Belajar apa? Ya, biji mata Tuhan. Ngapain ngomongin biji mata Tuhan? Gak sopan Kak Vera. Ya, emang ini yang Tuhan bilang. Yuk kita buka dulu di Mazmur yuk. Mazmur 17 ayat 8. Ini bagaimana waktu Daud menangis di hadapan Tuhan ya, karena keadaannya yang begitu terpuruk. Dari semua ayat ada dia ngomong seperti ini di Mazmur 17 ayat 8, dia berkata seperti ini. Dari 7 deh ya, dari 7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Ayat 8, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Sebegitu terpuruknya kondisi Daud saat itu, Raja Daud dikejar-kejar musuh dan lain sebagainya. Dia minta perlindungan Tuhan sebagaimana Tuhan melindungi biji mata. Amin. Lindungi biji matanya, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Ya, jadi ketika di pikiran Daud itu, ketika dia menggambarkan dirinya sebagai biji mata Tuhan, itu adalah tempat paling aman. Amin. Next, yuk kita baca di mana slide berikutnya? Saya bikin sendiri ya. sorry. Oke. Yuk kita baca sama-sama di Ulangan 32 ayat 10. 2, 3 ya. Ya, ini adalah kisah Yakub ketika ketika dia ada di dalam pelarian ya. Waktu beberapa minggu lalu Cianjur ngeliatin soal Yakub ya. Esau dan Yakub. Nah, Yakub ini ketika ada dalam pelantara, di padang belantara, dalam perantauan, dia itu mengalami ketakutan. Lalu Tuhan berbicara kepada dia berkata gini, di hadapannya di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijagainya sebagai biji matanya. Ya. Jadi kita ini dijadikan Tuhan seperti biji mata Tuhan. Dimanapun kita berada. The Lord found him in desolate land. Artinya di tempat yang sangat sepi, nggak ada orang, ya sangat kosong, ya di mana ada aungan-aungan hewan di sana, binatang buas ya. Tapi Tuhan terus-menerus membimbing dia, ya, mengajari dia dan terus-menerus melindungi dia dan juga melindunginya seperti biji matanya. Kita adalah Yakub. Amin. Kita adalah Israel. Amin. Katakan saya adalah Israel. Maka kita ini Tuhan jadikan biji matanya. Hari ini ngapain sih Kak ngomong biji mata? Ya. Kakak ingin kita mengerti posisi kita di hadapan Tuhan. Amin. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa engkau dan saya di hadapan Tuhan? Supaya kita mengerti bagaimana kita hidup, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita menjalani seluruh kehidupan kita. How important we are. Amin. How precious, ya.
bagaimana kita berharga, bagaimana kita dianggap penting sama Tuhan, maka kita ini hidup tidak sia-sia. Amin. Hidup tidak sembarangan. Ya, ini kisah Yakub, bagaimana dia dijaga oleh Tuhan. Banyak hal yang dia alami, tapi pembelaan Tuhan selalu nyata bagi Yakub. Amin. Ketika dia ditipu, ketika dia dikerjain dan segala macam, tapi dia dibela sama Tuhan. Bahkan dia pulang bersama saudaranya, dia berdamai. Mertuanya pun berdamai sama dia. Ya, Yakub itu perlindungan Tuhan sempurna bagi dia. Bahkan Tuhan bilang seperti biji mata. Seperti biji mata Tuhan. Ya. Sampai di sini mengerti? Amin. Ya, jadi kita ini biji mata Tuhan. Hebat banget ya. Oke, next ya. Kok nggak mau sih, Dek? Ini ya. Oke. Wis, senyum-senyum langsung. Ayo, ada yang bisa presentasiin nggak? Ya, ini ya secara fisik kita mesti tentu Tuhan itu kan kalau ngasih perumpamaan supaya kita paham, kita ngerti, dia bikin relate dengan hidup kita. Amin. Ya, mata aja. Jadi kenapa sih Tuhan bikin kayak kita tuh biji matanya kayak gimana? Siapa di sini yang kalau hujan biarin aja matanya kena hujan? Enggak dong, ya kan? Berenang udah tahu airnya banyak kaporit terus nggak pakai APD, nggak pakai alat pengaman. Siapa di sini yang kayak gitu? Tentu tidak. Amin. Jadi mata itu adalah organ tubuh yang paling sensitif pada segala hal dan Tuhan kasih double protection gitu. Protection dari luar maupun dari dalam, ya. Sebegitu pentingnya mata ini. Alis kita ini jangan asal nggak tahu, makanya yang tato-tato alis saya bingung nih. Alis ini ada fungsinya. Ngapain? Dia itu supaya menghalangi keringat masuk ke bola mata. Jadi yang udah nato alis terlalu licin ya. Jadi dia gampang dia turun gitu. Padahal ini ada fungsinya. Ini bukan semata-mata kurang kerjaan naruh bulu di situ, enggak ya. Tetapi ada fungsinya. Tuhan mau supaya mata ini terlindungi. Perlindungan pertama, amin. Perlindungan pertama, perisai pertama itu alis. Supaya apa? Itu keringat tidak turun masuk ke bola mata. Lalu ada lagi perlindungan berikutnya, bulu mata. Tapi kadang-kadang berlebihan, kita bikin lagi bulu mata palsu ya. Ya, buat apa? Debu, ya. Supaya debu tidak masuk ke mata kita, maka dia ada perlindungan di situ. Sebegitu pentingnya mata. Amin. Jadi biar kita mengerti nih posisi kita nih. Wih, Tuhan segitunya ya. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi namanya kelopak mata yang bisa nutup-nutup nih. Ya. Makanya ketika ada sesuatu kita otomatis nih refleks ya. Refleks menutup mata kita. Kenapa? Supaya tidak terjadi sesuatu sampai ke bola mata. Ya, begitu sensitif, begitu penting. Ya, kita belum masuk ke dalam nih ya, masih di luar. Siapa di sini alis matanya masih asli? Nah, bersyukurlah ya. Yang bulu matanya, aduh kalau saya bulu matanya tipis, bulu matanya masih ada ya, bersyukur ya, jangan digunting-gunting ya. Ya, kelopak mata ya, itu semuanya enggak asal bentuk, itu ada tujuannya. Fungsi sederhananya melindungi mata kita. Amin. Melindungi mata kita supaya mata kita tidak sakit, tidak mengalami infeksi dan lain sebagainya. Lalu kita masuk, kenapa sih Tuhan bikin perumpamaan tuh bola mata? Ya, karena mata itu adalah jendela. Ini tahu nggak perumpamaannya? Mata adalah jendela dunia. Saya nggak usah buta, saya aja kayak kacamata tersiksa banget nih, ngerti ya? I can't see anything, nggak bisa ngeliat apa-apa gitu, ya susah ngelihatnya. Jadi mata itu sesuatu kadang, bahkan mata bisa menjadi simbol percaya diri seseorang. Mata yang indah, mata sipit, mata bulat, semuanya sama di mata Tuhan. Tapi kadang orang menaruh kepercayaan dirinya lihat bola mata juga gitu, matanya biru ya, cantik ya kan. Coklat, makanya sekarang ada pakai softland-softlandan ya enggak? Supaya apa? Kesan cantik, kesan indah. Ya, karena mata itu ketika kamu senyum, mulut kamu enggak senyum, mata kamu pun bisa senyum. Mata itu menggambarkan banyak hal. Amin. Pribadi kamu lagi sedih, kamu lagi marah, kamu lagi bingung, kelihatan dari mata kamu. Lu lagi gini ya? Enggak, masa kelihatan dari mata lo? Pasti gitu kan?
Tanpa sadar kita suka ngomong kelihatan dari mata kamu, ya. Jadi mata itu sangat penting. Dan lapisannya banyak ya. Tadi di luar ada alis, ada bulu mata. Sekarang di dalamnya lapisan kita masuk ke bola matanya. Bola mata itu kecil ya teman-teman, tapi Tuhan jagain luar biasa. Bola mata itu diameternya sekitar paling 2,1 cm sampai 2,4 cm, ukuran dewasa normal. Tapi yang bola mata lebih yang Tuhan maksud kalau saya gali-gali itu lebih ke pupil. Pupil itu dia mana? Yang hitam, hitam kecil. Hitam kecil itulah, itu cuman 1/10-nya ya, cuman 2 mm. Ya, disitulah nanti terjadinya interpretasi gambar ya. Apa yang kita lihat, cahaya yang masuk ke mata kita, ya nanti itu dibilangin sama si pupil ngomong ke retina. Ini artinya ini masuk ke retina cahayanya lagi, nanti retina mengartikan ke saraf kepala bahwa oh ini gambar ini saya lagi ngelihat si Esther gitu ya. Jadi banyak lapisannya. Dia dari lapisan pertama ada si kornea. Kornea itu yang membentuk si bola matanya ya, bulat. Setelah di kornea nanti ada sklera yang putih-putih ya. Makanya kalau matanya merah, oh skleranya lagi infeksi. Ya, lalu masuk lagi ada namanya iris. Iris itu apa? Iris itu yang membuat warna matamu. Ya, semakin coklat matamu, semakin banyak pigmen warnanya. Kalau hijau, biru berarti pigmen warnanya sedikit. Ya, kelihatannya cantik tapi pigmennya sedikit. Lalu setelah iris baru pupil. Nah, pupil ya. Pupil itu bola mata kecil itu. Yang penting lagi itu adalah tanda kehidupan. Makanya kalau ada orang meninggal, yang pertama saya periksa matanya, pupilnya. Kalau pupilnya dia nggak mengecil, saya kasih cahaya, berarti udah mati nih orang. Ya, tanda-tanda kematian. Ya, makanya Tuhan tuh luar biasa menyempatkan kita seperti biji matanya Tuhan. Ya. Pupil itu ketika ada cahaya yang banyak, cahaya yang terang, dia akan mengecilkan dirinya. Tapi ketika cahayanya redup, dia akan membesarkan supaya banyak cahaya masuk, supaya dia makin bisa melihat dengan jelas. Ya, lalu dari pupil dia akan ke lensa. Lensa itu menangkapnya. Nah, lensa ini yang sering rusak ya. Mata minus, mata plus tuh lensanya yang masalah. Ketika cahaya tidak jatuh pas ya ke pupil, lensa tidak fokus dia. Ya, makanya ada minus, plus, ya ada silinder. Nah, itu masalahnya di lensa. Ada katarak dan lain-lain. Setelah lensa baru masuk ke namanya retina. Retina itu ada sel-sel saraf yang mengartikan nanti kamu lihat apa dan lain sebagainya. Wow, ya. Ini organ mata ini ini tadi saya sampaikan yang paling simple. Nanti kalau kalian belajar lagi anatomi, fisiologi dan lain itu luar biasa loh. Tuhan ciptain mata itu dan Tuhan jadikan kita seperti itu. Ya, seperti itu. Sekeren itu, luar biasa itu kita dijadiin Tuhan. Kamu adalah biji mataku, kata Tuhan. Kamu adalah biji mataku. Siapapun kita satu-satu. Jadi ketika terjadi sesuatu, Tuhan pasti lindungin. Kita pun demikian terhadap mata kita sendiri. Amin. Ada sesuatu, ada debu. Kadang ada matahari, aduh gue gak kuat sipit-sipit, kadang pakai kacamata riben lah, pakai topi ya kan. Bukan sekedar ngelindungin kulit, tapi juga mata kita supaya tidak silau. Karena kalau sering terpapar, efeknya nanti jadi sakit. Dan mata juga salah satu organ yang bisa deteksi awal atau bukan diagnosa awal, gejala-gejala penyakit-penyakit lain. Kalau matamu kuning, ya itu tanda ada segangguan di hatimu, bukan hati ini ya, hati ini, ya, hepatitis. Salah satu tandanya apa? Mata kuning. Tadinya nggak kuning jadi kuning. Wah, kemungkinan dia ada gangguan mata, nggak ada gangguan hati. Lalu apa lagi? Oh, kelopaknya pucat, kelopak dalamnya. Anemia. Oh, kemungkinan kurang minum darah tadi malam ya, si Draculanya. Gitu. Jadi banyak lagi. Lalu ketika apa? Lensanya mulai keruh. Ya, lensanya mulai keruh, kemungkinan dia ada katarak. Ya, lalu ketika lihat udah nggak fokus, oh ada silinder. Nah, seperti itu ya. Jadi sebegitu detail, sebegitu penting, sebegitu hebatnya Tuhan membuat mata ini.
Sampai-sampai kan teknologi juga sekarang kan, mata minus bisa jadi nggak minus lagi, bisa dilasik dan segala macam. Karena apa? Penting mata buat kita. Sampai ada saya pernah dengar daripada saya buta, mending saya nggak bisa dengar. Kalaupun misalnya dia harus cacat gitu, daripada buta, mendingan saya nggak bisa dengar. Karena kalau nggak dengar itu kita ngelihat masih bisa menentukan ini dan itu. Tapi kita kalau kita buta tapi ngedenger tetap susah. Dunia ini gelap. Ya. Ya kan? Jadi Tuhan keren dan dahsyat. Ketika saya baca bagaimana Tuhan menempatkan diri kita tuh makin gimana ya. Wah, gak tahu deh Tuhan ini hebat banget. Ya, jadi mari kita membayangkan sebayang-bayangnya bagaimana Tuhan itu sampai mau memposisikan kita sebagai biji mata Tuhan. Maka kita harus menghargainya. Amin. Amin. Oke, kenapa kamu kemana sebenarnya? Oke, jadi dari mata tadi, dari Tuhan tadi menjadikan kita biji matanya. Yang pertama kita belajar, kita berharga bagi Tuhan. Katakan amin. Saya berharga bagi Tuhan, katakan. Yuk baca di Yesaya 43 ayat 4, baca sama-sama 2-3 ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Berharga. Bahkan ada yang mau beli mata palsu padahal dia tetap gak bisa lihat. Saya lihat di TikTok ya, ada orang bikin konten, dia tuh suka ganti-ganti bola matanya yang rusak. Kenapa? Karena itu pengaruh banget ke penampilan ya. Waktu dia buka, ininya dikeluarin, tuh bener-bener langsung beda semuanya. Langsung kayak orang lain gitu. Tapi begitu dia masukin lagi bola mata palsunya, beda banget, jadi better gitu loh. Ngerti ya? Jadi orang pun sebegitu berharganya dia bisa mencari, mengusahakan segala cara supaya matanya tetap berfungsi dengan baik. Ya. Kita berharga bagi Tuhan. Saking berharganya kita, dia berikan anaknya bagi kita. Ganti dosa kita. Amin. Kita sangat berharga, very precious. Ya, sangat berharga. Sangat apa ya? Saking nggak ada lagi yang bisa mata uangnya gitu ya. Jadi harus dengan darah Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama kan pakai korban ya. Korban apa? Burung, kambing, domba, itu kan masih bisa dinilai korban dosa, korban bakaran. Tapi untuk kita, Tuhan berikan nyawanya. Tuhan beri banyak kesempatan. Tuhan beri banyak jalan supaya kita ini orang-orang yang belum kenal Tuhan jadi mengenal Tuhan. Walaupun jatuh bangun, tapi Tuhan sabar nungguin terus. Sampai kita bilang sama dia, ya aku terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupku. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Dibaptis, sep. Jangan lupa keluarin ya. Hentikan napas. Jadi berharga banget kita bagi Tuhan. Jadi kalau kita ngerasa hari-hari ini, apalah saya, apa yang sedang saya alami, saya nggak ngerti. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Semua orang punya definisi masalah masing-masing. Semua orang punya definisi keterpurukan masing-masing. Semua orang punya medan-medannya sendiri. Tetapi yang kakak mau sampaikan, Tuhan kita sama. Amin. Tuhan kita sama. Kita sama berharga di mata Tuhan. Just come. Datang sama Tuhan. Pilihanmu cuma satu. Saya nggak mau bilang, memang banyak pilihan, tapi saya mau bilang pilihanmu cuma satu. Datang sama Tuhan. Yang lain, pilihan yang lain itu tidak pernah menjanjikan apa-apa yang baik. Tetapi datang sama Tuhan pasti menjanjikan yang lebih baik dalam hidup kita. Amin. Sekalipun kita harus melangkah begitu luar biasa, kita harus terseok-seok, kita harus menangis, keluar banyak air mata bercucuran, kita harus seperti tercabik-cabik. Datang aja sama Tuhan, kau pasti punya hidup yang jauh lebih baik. Katakan amin. Kakak sudah 40 tahun, banyak pengalaman hidup, banyak cerita.
Jadi kalau kakak ngomong kayak gini, please percaya aja. Amin. Saya 15 tahun, 20 tahun lebih muda dari kalian, salah. Lebih tua dari kalian. Udah banyak jejak-jejak yang saya jalani. Yang saya percaya, yang saya lihat cuma satu. Waktu saya nggak pilih Tuhan, nggak pernah lebih baik. Tapi waktu saya pilih sama Tuhan, saya tetap jalan sama Dia. Saya tetap ikutin Dia. Saya tetap ikuti arahannya, baik itu lewat pemimpin, baik itu lewat gembala kul, baik itu lewat mentor, baik itu lewat teman kita yang sekiranya imannya lebih kuat dari kita, atau dari Tuhan langsung, pasti jauh lebih baik. Tuhan gak pernah janjiin jalannya mulus memang, tapi Dia selalu janji, aku ada di sini buat kamu, karena engkau biji mataku. Amin, amin. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau seharga darah Yesus. Oh my God, gak boleh ngomong gitu mah, kata Kefas. Gak boleh ngomong oh my God. Engkau seharga darah Yesus. Apapun hari ini yang kau alami, kakak pun punya. Sambil kakak berdiri, emangnya kau aman-aman aja? Oh enggak dong, enggak aman juga. Tetapi kita ini bukan anak gampangan, amin? Kita bukan anak gampangan. Anak-anak Asyan ini anak yang luar biasa, yang sudah Tuhan lengkapi dari awal dia lahir baru sampai sekarang, dibimbing luar biasa. Ketika engkau diizinkan Tuhan, jalanin sendiri, jalanin sama Tuhan. Karena enggak selamanya kita bersama kakak rohani, enggak selamanya kita sama kakak komsel. Gak selamanya, tidak semua hal yang kita alami dibimbing terus sama orang lain. Ada saatnya kamu harus jalan sendiri bareng Tuhan. Kadang saya gitu sama yang saya mentorin. Dikit-dikit nanya, dikit-dikit sekali-sekali saya biarin. Akhirnya dia akan menjalani sendiri, tapi saya tetap doain dong, amin. Jalanin sendiri, ya, gak usah ada rohani. Ada teman saya, dia dokter juga. Lalu dia tuh lagi mengalami masalah dengan rumah tangganya. Sama istrinya dia berantem segala macam. Saya heran dia nanya saya. Padahal kan dia tuh muslim. Terus dia nanya-nanya saya, "Kak, ini istri saya bla 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 cerita-cerita." Sekali, dua kali saya dengerin. Sampai 1 bulan saya dengerin. Tapi tiba di satu titik Roh Kudus kayak bilang gini, "Sudah selesai. Biar dia selesai sendiri sama istrinya." Tapi kan gak jadi berkat nih kayaknya ya. Kan dia udah curhat terus, harusnya kan ini cara jalannya nih buat biar login gitu. Tapi terus Roh Kudus kayak jangan, karena dia laki-laki kan, dia laki-laki. Terus aku cuma, bro, saya percaya kamu bisa. Saya udah cukup 1 bulan ini ngomong sama kamu, apa yang harus saya sampaikan, baik dari iman saya maupun dari iman kamu. Tapi ada satu hal saya sampaikan, terus oke, stop sampai di sini. Pilihan ada sama kamu, intinya nggak boleh cerai kan. Terus saya diemin, sampai dia telepon saya nggak angkat. Nggak tahu, Tuhan Roh Kudus kayak nggak ngasih aja, jangan angkat. Gitu. Terus sampai kemarin pas Lebaran, itu genap 2 bulan saya tidak hubungin dia. Tetapi saya inisiatif untuk mengucapkan minal aidin wal faizin. Terus dia bilang, iya kak, thank you kak, aku udah gini-gini sama istriku, gini-gini. Wah, tuh dia balik lagi, akur lagi sama istrinya. Oh gitu, puji Tuhan. Apa kak? Iya puji Tuhan, karena kan aku orang Kristen, puji Tuhan. Iya kak, makasih semua nasihatnya. Jadi gini loh, dia menjalani itu bukan saja karena seorang nasihat dari seorang kafera, tapi dia juga melakukan bagiannya sebagai kepala rumah tangga, sehingga dia tetap bisa berjalan dengan tegak bersama istrinya, dan saya tetap punya komunikasi yang baik sama dia. Jadi apapun yang kita alami sekarang, tapi yang dia tangkap adalah saya selalu bilang gini, kalau iman kami bro, gak ada perceraian. Kalau saya dalam Kristen, saya selalu sampaikan seperti itu. Saya gini, yang salah saya sampaikan, yang benar saya sampaikan, dan dia mendengarkan dengan baik. Dan saya nggak tahu di tengah jalan saya tetap berdoa. Pas saya ucapin Lebaran kemarin dia bilang, kak aku udah rujuk sama istriku, dia sudah balik, anak kita juga udah. Oke syukur, spontan dong, puji Tuhan. Spontan saya ngomong puji Tuhan, dan dia kayak, kak kata gitu, iyalah aku kan Kristen. Oke deh katanya, nanti kita makan ya kak ya, makan. Oke nantilah saya kalau ke Tanjung Uban saya baru makan, gitu. Ya jadi ada hal-hal yang kita harus jalanin sendiri, supaya kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Kadang-kadang kita harus perlu berdoa sendiri.
Kita minta doa orang boleh, tetapi kita juga harus melatih iman kita, melatih sayap kita. Amin. Seperti Raja Wali, dilatih oleh induknya. Pertama-tama dia diterbangkan, pertama ditemenin, lama-lama apa? Dibiarin. Tapi ketika mau jatuh, induknya datang, diangkat lagi. Amin. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Apapun yang sedang kalau alami sama sini, kakak lagi nggak mau ngomongin itu, yang kakak mau bilangin adalah ingat posisimu. Amin. Ingat posisimu. Engkau biji mata Tuhan. Segimanapun kamu, seterpuruk-terpuruknya kamu, dia nggak akan pernah biarin kamu. In the right time, dia akan tolong kamu, beri kamu nilai hidup yang luar biasa yang buat kamu belajar lebih baik lagi. Amin. Next, apa kita belajar dari mata? Mata. Ya. Kita dilindungi oleh Tuhan. Amin. Katakan saya dilindungi oleh Tuhan. Seperti tadi ya, alis, bulu mata, kelopak mata. Dilindungi. Supaya nggak masuk keringat, supaya nggak masuk debu, supaya nggak masuk benda-benda asing. Dilindungi. Refleks dia, gini. Refleks. Supaya nggak lihat pemandangan yang aneh-aneh ya, yang tidak membuat kita bernegatif thinking, dilindungi. Gini. Ya kan? Apa tuh? Kadang-kadang gitu kan. Ya, dilindungi. Ya. Kita dilindungi oleh Tuhan. Baca Zakaria 2 yuk. Nabi Zakaria 2 ayat 8. 2-3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang mengerja kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti siapa yang menjamah kamu sama dengan menjamah biji mata Tuhan. Ini kejadian pada zaman perjanjian lama waktu Babel ya. Ya, kerajaan Babel. Setelah kerajaan Babel. Zakaria bilang, Tuhan berfirman melalui Zakaria, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Berani-berani kita nyongkel mata Tuhan. Ya. Jadi kita dilindungi oleh Tuhan. Puncaknya saat Tuhan kirimkan Roh Kudus-Nya. Amin. Tuhan berikan kita Roh Kudus-Nya. Maka kita akan melakukan perkara yang besar. Ada kuasa, ada luar biasanya Tuhan, ada Roh Kudus yang ada sama kita, melindungi kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan luputkan. Amin. Saya selalu pulang pergi ya, kalau kerja dijemput malam-malam sama suami saya. Iyalah suami saya ya. Ya, dijemput sama Pak Kofeb. Ya. Selalu ya, kalau jalan sama Kofeb nih, kurasa benar-benar Tuhan tuh baik banget sama kita. Kita tuh selalu jalan bener hati-hati, tapi selalu ada aja orang yang tiba-tiba potong sana, potong sini. Selalu ada yang tiba-tiba dari nggak ada tiba-tiba ada di depan kita. Ya, bener. Percaya nggak sih? Pernah nggak sih kayak gitu? Tadi nggak ada, tiba-tiba ada ibu-ibu set gitu. Wah, Ko Febri kadang-kadang saya kan karena biasa nih perempuan yang kebiasaan diboncengin, kebiasaan numpang, nggak pernah aware gitu ada apa di depan gitu. Tapi sejak suatu saat ada kejadian kayak gimana, aku jadi lihat gitu. Jadi supaya sama-sama fokus gitu. Terus kejadian kayak gitu, tapi berkali-kali Tuhan luputkan. Amin. Berkali-kali Tuhan luputkan. Karena sering motor nih. Ibu-ibu sering banget nih. Terus COVID tiba-tiba, astaga, kenapa? Tapi slow aja ibu-ibu tuh jalan set gitu. Padahal kalau enggak udah kena tuh kita berdua. Sering kali di Batam ini ya, semakin lebar jalan, semakin luasa mereka berkendara ya. Jadi perlindungan Tuhan, kalau saya merasa gitu ya, perlindungan Tuhan luar biasa. Saya bilang Tuhan setiap saat loh, dalam minggu ini aja berapa kali itu. Tapi Tuhan selalu luputkan. Dulu juga saya pernah, mungkin udah berapa kali saya cerita ya, saya pernah naik motor, pulang dari rumah sakit jaga malam, lampu itu tidak akan terlupakan karena saya didenda 250.000 hari Sabtu. Depan awal Bros ini kan belum ada jembatan ya. Saya naik, di mata saya tuh hijau lampunya, di mata saya hijau. Tapi nggak tahu kenapa saya tetap jalan tiba-tiba terus ternyata merah. Saya jalan terus, ternyata di belakang saya udah ada polisi. Kenapa Pak? Ibu nggak tahu kesalahannya Bu. Apa saya kan, padahal aku udah ngantuk-ngantuk. Tadi lampu merah, untung ibu nggak kena. Hah, lampu merah?
Bisa-bisanya saya lewat, itu kan gede kan ya, simpang jam itu kan. Bisa-bisanya saya diluputkan Tuhan lewat, terus polisinya malanginin saya. Ayo Bu ke kantor, oke ke kantor. Saya mau pelayanan kalau nggak salah waktu itu juga sekalian. Terus ya udah Bu, damai aja. Ibu ada berapa di dompetnya? Aduh, emang lah. Ya udahlah. Ya karena ngejar ini kan ngejar jam gitu. Pak, ini saya baru pulang dari rumah sakit loh Pak, saya jaga. Nah Ibu kan dokter berarti banyak duit. Hah? Aduh Pak, tenang. Pak saya belum makan loh Pak, ini saya ada gorengan, makan aja Bu gorengannya. Astaga Pak, tega banget, ya udahlah saya kasih, itu saya baru pergi lagi. Tapi perlindungan Tuhan yang saya perhatikan, amin. Kalau bukan karena Tuhan, gimana ceritanya saya bisa ngelewati lampu merah tapi saya nggak kenapa-napa, saya nggak dengar klakson loh. Saya nggak dengar orang klakson, kayak saya nggak dengar orang ngedumel-ngedumel gitu. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, karena seringnya tidur di jalan nih, dari Embung Fatimah, lalu saya jalan ke sini dari Kepri Mall, itu saya tidur loh. Ternyata saya tidur udah dari Tembesi atau Tembesi. Saya ngerasa saya tidur, tiba-tiba saya sudah ada di halte Kepri Mall. Saya nggak ngerasain perjalanan saya kayak gimana. Tapi saya tahu saya tidur gitu, saya tidur. Dan saya nggak kenapa-napa, nggak ada yang klakson saya. Coba kalau nggak perlindungan Tuhan gimana tuh kira-kira? Amin. Itu pasti banyak rumah sakit kan di situ kan. Ada Kasa Medika, ada gampang ternyata. Tapi Tuhan menjagai, Tuhan melindungi berkali-kali. Tapi saya nggak mau cobain Tuhan terus ya. Jadi kalau saya udah ngantuk, saya pasti minggir ke halte, saya duduk, saya tidur sebentar. Baru saya jalan lagi. Karena kalau di rumah sakit 36 jam, kalau masih koas kan 36 jam, paling cepat 24 jam, baru boleh pulang gitu. Jadi perlindungan Tuhan ada pada kita, amin. Apa yang kita alami hari ini, apa cobaan yang kamu alami ada hari ini, perlindungan Tuhan ada pada kita. Dan itu berlaku dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Makanya kakak bilang tadi di awal, kalau kamu baca Alkitab daily, tiap hari baca Alkitab terlepas dari berapa ayat, berapa pasal, kamu akan lihat Tuhan kita tuh gak berubah, amin. Siapa yang gak pernah ngalamin perlindungan Tuhan di dalam Alkitab? Bagi orang-orang yang taat sama Dia, yang mengasihi Dia, selalu dalam perlindungan Tuhan. Yang gak makan dapat makan, ya kan? Yang sakit disembuhkan, yang bersusah hati dihiburkan, itu udah sifatnya Tuhan dari dulu. Pertanyaan yang buat itu gak terjadi adalah diri kita sendiri. Amin. Kalau engkau percaya terjadi, kalau engkau gak percaya gak terjadi. Selalu Tuhan kita tuh gak berubah. Bahkan kuasanya makin hari makin luar biasa kok. Roh Kudus, amin. Aku kirimkan Roh Kudusku penolong bagimu. Dimanapun kita berada, kapanpun Tuhan berikan kita perlindungan Tuhan, amin. Kakak nggak mau detail kayak gimana, itu kayak nanti kalian baca sendiri dan lagi. Tapi lihat ke diri kalian sendiri. Perhatikan perlindungan Tuhan sekecil apapun, itu semua ada dalam perkenanan perizinan Tuhan, amin. Kenapa? Karena kita adalah biji matanya. Next. Nah, yang berikutnya, biji mata, kita belajar tentang apa? Kita melekat di dalam tuh. Ayo dong, mana ada manusia? Kita melekat di dalam Tuhan. Ada nggak biji mata nggak melekat? Enggak dong. Ya, enggak dong. Ada di sini matanya keluar tuh lihat-lihat gitu. Enggak kan? Yang kakak mau ngomong apa sih? Wih, kita tuh menyatu dengan Tuhan, amin. Kita tuh menyatu dengan Tuhan. Kita di dalamnya Dia loh. Bahkan kita bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Lewat firman-Nya, amin. Lihatlah seperti apa yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat apa? Kemenangan, kebebasan, kemerdekaan, kesembuhan, kelimpahan. Itu yang Tuhan lihat tuh. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, maka kita akan memandang seperti sudut pandang Tuhan. Kita melekat, biji mata kita juga nempel semua kan teman-teman. Ada yang keluar? Enggak ya, semuanya nempel karena kalau udah keluar udah bahaya itu. Tuh udah pasti udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya, ada sesuatu yang agak miring, agak miss di situ. Ya, jadi kita melekat di dalam Tuhan. Yuk Amsal 2
ayat 1 sampai 2, 7, ayat 1 sampai 2. Kita baca sama. 2, 3 ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Seperti kakak bilang tadi, supaya kita memandang seperti Tuhan memandang. Pegang perkataan Tuhan. Kalau orang melihat kayak seperti 10 orang, 12 orang pengintai, ya pengintai yang mengintai tanah perjanjian, ya. Siapa yang memiliki pandangan-pandangan seperti Tuhan? Siapa yang memandang seperti Tuhan? Siapa orangnya? Yosua dan kenapa begitu? Karena mereka memandang seperti Tuhan memandang. Sementara yang lainnya memandang seperti mata mereka memandang. Wah, di sana borongnya besar-besar, di sana kita bakal dimakan, kita seperti belalang, kita kecil dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memandang seperti Tuhan memandang dengan memegang perkataan Tuhan, dengan menyimpan perkataan Tuhan, perintah Tuhan dalam hati kita, maka kita akan berkata yang berbeda. Betul, memang di sana enak, di sana bagus, kita pasti bisa. Amin. Kita pasti bisa ngerebutnya, sama. Kita juga ketika ada masalah, kita ada pergumulan, kita ada rasanya nggak mungkin gitu. Teman kita malah bilang, iya kayak mungkin kayaknya bro, nggak mungkin. Tapi kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa? Gunung bisa pindah? Bisa. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Amin. Tergantung pola pikir, tergantung cara pandang. Maka apa yang kita lihat itu sangat pengaruh kepada apa yang kita pikirkan. Makanya lihat aja yang bagus-bagus, amin. Lihat yang bagus-bagus, lihat yang baik-baik. Kalau kiranya nggak baik, udah skip aja. Sama waktu kita nge-sosmed. Baca yang bagus, lihat, belajar. Ada dasar firman, ada sesuai dengan iman Kristen, ikutin. Kalau nggak usah. Skip. Gosip-gosip, skip, nggak ada gunanya, amin. Nggak kenal kita sama dia. Siapa hoax segala macam, nggak ada. Lihat yang baik, lihat yang indah. Amin. Karena tadi kerja mata ya. Apa yang kita lihat itu ditangkap oleh pikiran kita, menginterpretasikannya. Namun kita anak Tuhan berbeda. Disaring oleh firman. Disaring oleh pengetahuan yang benar. Maka kita nggak asal menerjemahkan. Kita lihat si A sama si B lagi nih. Lagi apa gitu, oh pasti ngegosipin gua nih, segala macam. Padahal cuma ngelihat begini doang, belum tentu ngomongin kamu gitu. Tapi ketika kamu melihat dari sudut pandang firman, sebagai anak Tuhan, oh mungkin mereka sedang diskusi apa, ya gak? Ya, jadi jangan langsung ngomong ke sana, ngomong ke sini, langsung bilang, gue lihat di berdua loh, bla 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 bla. Terus kenapa? Segala sesuatu, apa yang kita lihat, apa yang kita temui, harus disaring. Saringan yang paling bagus firman Tuhan, amin. Saringan yang paling keren waktu kita melihat sesuatu, menilai sesuatu adalah dasar firman. Kebenaran firman, itu saringan yang paling bagus. Ya, itu saringan yang paling murni, yang berapa kali penyaringan lah kalau air gitu ya. Ya, jadi firman Tuhan itu luar biasa. Kita melekat di dalam Tuhan, kita ada di dalam Tuhan. Kamu, saya, kita semua ada di dalam Tuhan. Sebagai biji matanya. Amin. Maka kita hidup berpeganglah pada perkataan Tuhan. Berikutnya, mata adalah pelita tubuh. Yuk baca sama-sama di Lukas 11 ayat 34 sampai 36. 2, 3 ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika kamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Mata adalah pelita tubuh. Ya. Tuhan menempatkan kita sebagai biji matanya Tuhan. Ya, karena mata adalah pelita tubuh. Makanya orang kalau nggak bisa lihat itu sangat tersiksa. Ya, saya kalau ada orang berobat ke saya datang, kalau dia bicara soal mata, keluhannya mata, saya nggak pernah sembarangan kayak begini begitu, enggak. Saya pasti benar-benar teliti, walaupun alat di klinik terbatas, saya benar-benar akan lihat
Dok sakit, ini begini, ini begini. Saya harus pastikan tidak ada luka. Saya harus pastikan tidak ada robekan. Kalau sekedar dia merah masih lebih. Tapi kalau udah ada robekan, ada tusukan, ada benda, selagi bisa saya keluarkan. Kalau enggak, saya pasti langsung rujuk. Robek segala macam. Saya enggak akan mau mengerjakan. Karena apa? Begitu saya tahu pentingnya orang kalau udah nggak bisa lihat, tuh aduh, kasihan. Kemarin ada adik rohani kami di sana di Batu Aji. Ya, saya tahu itu kesalahan teman sejawat saya tahu. Dia pergi berobat, matanya kena tulang ayam ya, lagi motong ayam, mungkin terset gitu ya. Terus dia pergi berobat ke kliniknya, dikasih obat. Terus dia baru pulang dari klinik, dia WA saya, Kak, saya dari klinik dikasih ini, mata saya sekarang nggak bisa lihat. Saya lihat obatnya. Haleluya Tuhan. Saya hanya bisa bilang haleluya, amin. Jadi saya nggak boleh ngomong apa-apa. Saya datengin dia. Kamu ke kliniknya lagi supaya nanti ternyata. Terus agak lama ternyata saya bilang tuh supaya ke klinik supaya dirujuk gitu, supaya itu nggak bisa dikerjain di klinik sebenarnya, nggak boleh dikasih obat, itu harus langsung ke rumah sakit. Ternyata dikerjain dan udah dikasih dia obatnya, malah jadi nggak bisa lihat, dianya langsung putih semua, nggak bisa lihat gitu. Terus dia ke rumah sakit, akhirnya ke rumah sakit, singkat cerita harus di opnam, harus di USG matanya dan lain sebagainya. Dia hanya luka yang hanya kecil, tetapi karena ketidaktelitian saat memeriksa dan memberi terapi, akhirnya dan dia terakhir WA saya, dia mulai minder. Ada satu ketakutan, dia masih muda belum nikah. Ada satu ketakutan, gimana kalau saya nggak bisa melihat. Emang udah jelas belum, Dek? Belum, Kak, masih burem-burem. Nah, jadi hanya burem aja orang udah khawatir. Ya, ngerti ya? Mata itu, Tuhan itu menempatkan kita sebagai matanya luar biasa itu, maka kita dilindungi, dijagai, sangat berharga. Kamu kalau lihat orang sampai operasi mata itu harganya ratusan juta, transplantasi mata bisa miliaran ya, karena begitu berharganya. Nah, jadi engkau berharga di mata Tuhan. Mata itu pelita tubuh kita. Kita bisa ngapa-ngapain kalau mata kita berfungsi dengan maksimal ya. Tapi kalau enggak, kita pasti meraba-raba dan kita nggak bisa menilai semua dengan sepenuhnya. Ya. Jadi mata adalah pelita tubuh. Kita adalah pelita. Amin. Katakan saya adalah pelita. Ya. Kita ini kan biji matanya Tuhan. Maka kita pelita di dunia ini. Amin. Kita adalah pelita di dunia ini. Kamu adalah garam dan terang dunia. Dan Tuhan gak pernah naruh pelita di atas. Tuhan taruh pelita di tempat yang luas ya, supaya orang bisa melihat. Amin. Next. You are the apple of God's eyes. Buka sama-sama di Efesus 6 ayat 15 sampai 17. 2, 3, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya, kita adalah biji mata Tuhan. Berharga, mulia, dijagai, dilindungi, melekat sama Tuhan. So hidup kita gak boleh sembarangan. Amin. Hidup kita gak boleh sembarangan. Engkau tahu posisimu sekarang. Engkau anak Allah, tapi engkau juga biji mata Allah. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup dimanapun. Bukan di gereja saja. Amin. Dimanapun. Salah boleh, Kak? Ya kalau salah namanya manusia salah. Tetapi punyalah sikap hati yang mau terus belajar, berubah, bertobat, progres. Amin. Jangan stay di situ. Jangan tinggal di situ. Terus belajar menjadi lebih baik. Waktu adalah jahat. Umur gak ada yang tahu. Amin. Umur gak ada yang tahu. Bukan tua lalu harus tua baru meninggal. Bukan karena muda jadi lebih lama lagi. Enggak. Waktu-waktu ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Selagi kamu ada saat ini, berikan hidupmu yang terbaik sama Tuhan. Amin. Menjadi manusia yang lebih baik. Di rumah Samaria, Yudea,
sampai ke ujung bumi. Amin. Di rumah, di sekolah, di keluarga, dimanapun kau berada di sini, perhatikan dengan seksama. Dari atas sampai bawah, apa yang keluar, apa yang masuk, perhatikan. Jangan hanya karena satu perkataan yang bagi kamu itu sesuatu yang wajar, tapi buat orang itu sudah menjadi satu kesakitan hati. Contoh simpel, ada anak yang tubuhnya agak subur. Kamu ngomong gak sengaja, kamu ini ya, makin besar aja ya. Ngerti? Buat kamu itu gak apa-apa. Buat orangnya itu, dia merasa itu dilecehkan secara fisik. Amin. Kamu cukup bilang, wah you are great today. Kamu hari ini baik ya, kamu hari ini luar biasa ya. Gak usah ngomongin fisik. Gak bilang, lu belum makan ya? Kenapa? Tuh kurus banget. Gak semua orang kurus senang kurus. Ngerti ya? Jangan asal ngomong, jangan asal nyeplos. Saya selalu bilang sama Kefas gak boleh perkataan sia-sia ya. Sekali ngomong perkataan saya mau sambelin mulutnya. Apa sih mah perkataan sia-sia itu? Perkataan yang gak ada artinya, perkataan yang jelek, perkataan yang menyakiti orang lain. Dan saya selalu ngajarin Kefas gini, Kefas mau gak dibilang Kefas jelek? Enggak, orang juga gak ada yang mau bilang jelek. Ngerti ya? Jadi apa yang keluar, apa yang masuk, dari atas hingga ke bawah, apa dimanapun kau berada, ingat, you are the apple of God's eye. Senyum, kalau emang perlu senyum. Saya juga dulu gak bisa senyum. Ya kan, Min? Sekarang terpaksa senyum. Enggak terpaksa. Ketemu pasien, hai Pak, Bu padahal capeknya luar biasa. Tapi, sama sore Pak, sama sore Bu, apa yang dirasa dalam hati. Ya, tapi itu jadi kebiasaan lama-lama. Tapi itu jadi berkat, amin. Saking jadi berkatnya pasien saya banyak terus, capek sih, tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi you are the apple of God's eye. Katakan, aku biji mata Tuhan. Aku harus perhatikan hidupku dengan seksama. Karena hari-hari ini adalah jahat. Aku harus mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan.